Kebudayaan bahasa kuliner etnis Tionghoa yang menyatu dengan budaya bahasa kuliner Indonesia. Kembali ke channel Ozone Man. Kali ini kita akan membahas asimilasi budaya bahasa kuliner etnis Tionghoa dalam bahasa budaya kuliner Indonesia. Jadi dalam penyatuan itulah etnis Tionghoa dapat dikatakan sebagai bagian tak terpisahkan dalam perjalanan sejarah Nusantara dan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan hingga saat ini. Menurut catatan sejarah yang diungkapkan Biksu Fo Shen, seorang penjelajah asal Tiongkok, orang-orang Tionghoa sudah ada di bumi Nusantara sebelum abad kelima, jauh sebelum berdirinya Republik Indonesia. Kita langsung masuk ke dalam pembahasan, namun sebelumnya saya mohon subscribe, like, dan share dari teman-teman. Terima kasih. Asimilasi budaya bahasa yang paling kental antara etnis Tionghoa dengan penduduk lokal dapat kita lihat di Jakarta. Orang Betawi yang dianggap sebagai masyarakat lokal kota Jakarta banyak menyerap budaya dan bahasa dari etnis Tionghoa. Contohnya kosakata elu, gue, encang, encing, cepek, kope, koban, budaya gambang kromong, tari cokek, baju koko, baju pengantin, wanita Betawi, dan banyak lagi. Elu berasal dari kosakata le yang berarti kamu dalam bahasa subsuku Tionghoa yang berasal dari daerah Minnan, Fujian. Gue juga sama berasal dari kosakata bahasa Fujian Hokkien gua atau saya. Begitu pula dengan cepek, gope, goban. Jelas kosakata itu berasal dari bahasa Fujian. Go berarti 5, pe berarti ratusan. Ce berasal dari kata cek dari bahasa Hokkien yang berarti 1. Pe berarti ratusan. Begitu pula dengan goban. Ban berarti puluhan ribu dalam bahasa Hokkien. Gambang kromong merupakan kesenian khas Betawi yang banyak terpengaruh oleh budaya Tionghoa. Pada sejarahnya, gambang kromong mulai populer sekitar tahun 1930 di kalangan masyarakat Tionghoa peranakan di daerah Jakarta, Tangerang, dan sekitarnya, yang lebih dikenal dengan sebutan Cina Benteng. Pada awalnya kesenian ini bernama gambang. Namun sejak awal abad ke-20, Ni Hoi Kong menambahkan alat musik kromong sehingga dinamakan gambang kromong hingga saat ini. Dari alat-alat musik yang digunakan dalam kesenian ini yakni sukong, tehian, kong ahien, bangsing, gong, gendang, kecrek atau disebut pan, dan ningnong atau disebut siolo. Kita semua dapat menerka asal-usul dari mana kesenian ini. Tari cokek. Tari cokek sendiri berasal dari kosakata cio-ke dalam bahasa Hokkien yang berarti menyanyi lagu. Seni tari cokek merupakan asimilasi Betawi Tionghoa yang lahir dari daerah Teluk Naga, Tangerang hingga menjadi kesenian khas Betawi yang kental akan nuansa Tionghoa. Hal ini dapat dilihat dari kostum penari yang memiliki hiasan kepala khas busana pernikahan perempuan Tionghoa pada masa lalu, serta warna busana yang didominasi merah merupakan ciri pakaian etnis Tionghoa dalam menyambut berbagai perayaan dan pesta. Baju koko. Rasanya dari namanya saja kita sudah tahu asal-usul dari pakaian khas Betawi ini. Koko jelas merupakan panggilan untuk abang dalam bahasa Tionghoa Hakka Fujian. Busana pengantin wanita Betawi sangat jelas kental akan ornamen khas Tionghoa, dari warna hingga pernak-perniknya. Sebenarnya masih sangat banyak budaya bahasa kuliner Betawi yang menyerap budaya bahasa Tionghoa. Contohnya semur yang diadaptasi dari makanan talu atau paklau etnis Tionghoa, serta acara menyambut pasangan pengantin dengan menyalakan petasan yang sangat kental nuansa Tionghoa. Namun kita tidak mungkin menjelaskan semuanya dalam video karena akan terlalu panjang. Dalam hal kuliner, sangat banyak penyerapan makanan Tionghoa dalam kuliner Indonesia. Contohnya bakso, bakpia, nasi capcay, bihun, bakmi, kue tiaw, tahu, dan banyak lagi. Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia.
Makanan ini diambil dari makanan Tionghoa Fujian, dari namanya saja bak yang berarti daging dan so yang berarti dibulatkan jelas-jelas merupakan bahasa Hokkien. Bakmi, bak dan mie. Bak berarti daging, mie ya mie, berarti mie daging. Tahu jelas berasal dari Tiongkok tofu. Bakpia, nasi capcay, bihun, kue tiaw, dapat kita analisa sendiri dari nama-nama makanan tersebut asal dari makanan-makanan itu. Inti dari pembahasan kita tentang asimilasi budaya bahasa kuliner etnis Tionghoa dengan budaya bahasa kuliner masyarakat lokal adalah kita harus saling menghargai satu sama lain dan jangan terpecah belah hanya karena masalah perbedaan budaya bahasa suku ras. Karena pada hakikatnya dunia peradaban umat manusia terbentuk dari berbagai perbedaan dari berbagai asimilasi kultur. Tidak ada satupun budaya di dunia ini yang murni tanpa pengaruh budaya lainnya. Setiap budaya di dunia ini merupakan asimilasi berbagai budaya. Begitu pula dengan kita. Kita semua tidak ada satupun manusia murni dari ras etnis tertentu. Dalam genetik kita, semua terdapat perpaduan berbagai genetik dari berbagai ras etnis di seluruh dunia. Saat ini mungkin Anda seorang Tionghoa ataupun Arab. Namun Anda tidak pernah tahu ribuan tahun yang lalu leluhur Anda mungkin saja datang dari daratan Eropa atau ada garis keturunan leluhur Anda yang berasal dari benua Eropa. Kita tidak tahu garis keturunan kita, genetik apa yang terdapat dalam diri kita. Konten ini berusaha mengajak kita semua agar tidak alergi dengan perbedaan dan jangan selalu menganggap dirinya dan kelompoknya paling benar dan tidak menghargai yang lainnya. Perbedaan adalah karunia, karena dunia dibentuk dari hal-hal yang berbeda. Dengan adanya perbedaan, maka ada keberagaman. Dunia jadi lebih menarik dengan berbagai orang yang berbeda, pemahaman yang berbeda, pola pikir yang berbeda. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Tolong di subscribe, like, dan share.